Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Adelia dari B1B12132 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS pengantar filsafat. Tugasnya yaitu membuat video dan menjelaskan kembali materi-materi yang pernah dipelajari sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar filsafat yang saya ketahui. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran, seperti prinsip, keyakinan, konsep, dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijakannya. Filsafat dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sebagai metode berpikir, dan yang kedua yaitu sebagai produk pemikiran. Filsafat muncul dari proses pergeseran mitos ke logos. Yang pertama yaitu sikap keheranan. Banyak filsuf yang menyatakan bahwa rasa heran sebagai pendorong munculnya filsafat. Yang kedua, keheranan menyebabkan manusia berpikir untuk mendapatkan jawaban mengapa demikian. Yang kedua yaitu kesangsian. Justinus dan Rene Descartes menyatakan bahwa keinginan menurunkan sumber utama pemikiran. Manusia kemudian berpikir secara mendalam dan relatif termasuk termasuk saksi akan mitos ataupun dongeng. Yang ketiga yaitu kesadaran akan keterbatasan. Manusia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama jika dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Manusia merasa dirinya memiliki kemampuan yang sangat terbatas, terutama pada saat menghadapi penderitaan. Dengan kesadaran akan keterbatasan tersebut, manusia mulai memikirkan bahwa di luar manusia yang terbatas pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Yang keempat yaitu manusia memiliki rasa kagum pada alam semesta dan isinya. Kekaguman itu juga membuat manusia ingin tahu semesta itu apa, bagaimana asal-usulnya, dan sebagainya. Baiklah, untuk objek filsafat yang saya ketahui, objek filsafat ada dua. Yang pertama yaitu objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada yang meliputi kenyataan yang ada dalam pikiran dan yang ada dalam kemungkinan. Yang kedua yaitu objek formal. Objek formal filsafat adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada atau sifat penelitian dengan penyelidikan mendalam. Untuk metode mempelajari filsafat ada tiga. Yang pertama yaitu metode sistematis, yang kedua metode historis, dan yang ketiga adalah metode kritis. Baiklah, untuk manfaat mempelajari filsafat, yang saya ketahui yang pertama yaitu filsafat mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas. Yang kedua, filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Yang ketiga, filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Materi selanjutnya yang akan saya jelasin adalah kaitan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, filsafat dengan ilmu pengetahuan saling terkait jika satu sama lain karena keduanya tumbuh dari sifat refleksi, ingin tahu, dan dilandasi kecintaan pada kebenaran. Filsafat dengan metodenya mampu mempertanyakan keabsahan dan kebenaran ilmu, sedangkan ilmu tidak mampu mempertanyakan asumsi, kebebasan, metode, dan keabsahannya sendiri. Filsafat dengan ilmu pengetahuan dapat saling bertemu sebab keduanya menggunakan metode pemikiran yang reflektif dalam usaha menghadapi fakta-fakta dunia kehidupan. Pengetahuan adalah penjelasan tentang adanya suatu hal yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari melalui pengalaman empiris, kesadaran atau logis, informasi, dan sebagainya. Tingkat pengetahuan ada dua, yaitu pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Metode ilmu pengetahuan ada 6. Yang pertama yaitu observasi, dan yang kedua yaitu trial and error, yang ketiga metode ekstrim, yang keempat yaitu metode statistik. Yang kelima adalah metode dumping, dan yang keenam yaitu metode berpikir reflektif. Filsafat dan ilmu pengetahuan memiliki beberapa persamaan. Salah satunya yaitu keduanya merupakan hasil dari filsafat dan ilmu pengetahuan memiliki beberapa persamaan. Salah satunya yaitu keduanya merupakan hasil dari ciptaan kegiatan pemikiran manusia, yaitu berpikir filosofis,
spekulatif, dan empiris ilmiah. Keduanya juga mencari rumusan yang sebaik-baiknya menyelidiki objek-objek selengkap-lengkapnya sampai habis tulisan. Perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Objek filsafat itu yaitu segala sesuatu yang ada, sedangkan objek ilmu pengetahuan yaitu khusus pada disiplin ilmu. Objek formal filsafat tidak terpisah-pisah, mendalam dan mengasah, sedangkan objek formalnya terpisah dan abstrak dengan peninjauan teknis. Materi selanjutnya yaitu hubungan filsafat dengan agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang dari kata a dan gamma. A berarti tidak dan gamma berarti kacau. Pengertian agama menunjukkan kepada jalan atau cara yang ditempuh untuk mencari keriduan Tuhan. Peran filsafat dan agama. Yang saya ketahui, peran filsafat terhadap agama yaitu meluruskan filsafat yang spekulatif kebenaran mutlak yang ada pada agama. Peran filsafat yang lain yaitu membantu keyakinan manusia terhadap kebenaran mutlak itu dengan pemikiran yang kritis dan logis. Perbandingan filsafat dan agama. Agama adalah unsur mutlak dari sumber kebudayaan, sedangkan filsafat adalah salah satu unsur kebudayaan. Yang kedua, agama adalah ciptaan Tuhan, sedangkan filsafat adalah hasil dari spekulasi manusia itu sendiri. Yang ketiga, agama mendahulukan kepercayaan daripada pemikiran, sedangkan filsafat mempercayai sepenuhnya tentang daya pemikiran. Yang keempat, agama mempercayai akan adanya kebenaran dan khayalan dogma-dogma, sedangkan filsafat tidak mempercayai dogma-dogma agama sebagai kenyataan tentang kebenaran. Materi selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalis keyakinan. Secara sederhana, epistemologi ialah ilmu yang mempelajari tentang hakikat pengetahuan, cara kerja sebuah sistem kebenaran, logika, atau cara berpikir secara sistematis. Materi selanjutnya yaitu ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yakni monisme, dualisme, merkalisme, idealisme, dan agnostisme. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didapati ontologi dengan dua macam sudut pandang, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi-studi ilmu empiris. Contoh studinya seperti antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, ilmu teknik, dan sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran yang saya sebutkan tadi. Aliran yang pertama yaitu monoisme. Monoisme adalah hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua, baik yang asal berupa materi maupun berupa rohani. Haruskah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya? Istilah monoisme oleh Thomas Davidson disebut dengan Black Universe. Yang kedua yaitu dualisme. Berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan ruh, jasa dan spirit. Yang ketiga yaitu pluralisme. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Yang ketiga yaitu materialisme. Materialisme aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Yang selanjutnya yaitu idealisme. Idealisme adalah hakikat kenyataan yang beraneka ragam, itu semua berasal dari ruh
satu sukma atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak terbentuk dan menempati ruang. Yang ketiga yaitu keberadaan atau proses. Yang pertama yaitu mekanisme. Mekanisme yaitu menyatakan bahwa semua gejala atau peristiwa dapat dijelaskan berdasarkan asas-asas mekanik atau mesin. Yang B yaitu teleologi. Teologi adalah sebab tujuan, berpendirian bahwa yang berlaku dalam kejadian alam bukanlah kaedah sebab akibat, tetapi sejak semula ada sesuatu kemauan atau kekuatan yang mengarahkan alam ke suatu tujuan. Yang ketiga yaitu visualisme. Visualisme memandang bahwa kehidupan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan secara fisika maupun kimia, karena hakikatnya berbeda dengan yang tak hidup. Selanjutnya yaitu organisme. Menurut organisme, hidup adalah suatu struktur yang dinamik. Suatu kebulatan yang memiliki bagian-bagian yang heterogen, akan tetapi yang utama adalah adanya sistem yang teratur. Dasar-dasar ontologi ilmu. Ilmu mempelajari berbagai gejala dan peristiwa yang menurut anggapannya mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan objek yang ditelaah, maka ilmu dapat disebut sebagai pengetahuan empiris. Inilah yang merupakan salah satu ciri ilmu, yakni orientasi terhadap dunia empiris. Asumsi. Untuk mendapatkan pengetahuan, ilmu membuat beberapa andaian atau asumsi mengenai objek-objek empiris. Asumsi ini diperlukan sebagai arah dan landasan bagi kegiatan penelaahan kita. Sebuah pengetahuan baru dianggap benar selama kita bisa menerima asumsi yang dikemukakannya. Kaedah asumsi. Asumsi harus relevan dengan tujuan pengkajian disiplin keilmuan. Asumsi ini mendasari telaah ilmiah. Asumsi harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan seharusnya. Asumsi ini mendasari telaah moral. Ilmuwan harus mengenal asumsi yang digunakan dalam analisis keilmuannya, karena berpengaruh pada konsep pemikiran yang digunakan. Asumsi mengenai objek empiris yang dimiliki oleh ilmu. Ada hukum yang mengatur berbagai kejadian alam. Hukum di sini diartikan sebagai suatu aturan main atau pola kejadian yang diikuti oleh sebagian besar peserta. Gejalanya berulang kali dapat diamati yang tiap kali memberikan hasil yang sama. Yang kedua yaitu menganggap objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, umpamanya dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menganggap tiap gejala bukanlah merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Tiap gejala mempunyai pola tertentu yang bersifat tetap dengan urutan-urutan kejadian yang sama. Hal ini disebut dengan probabilistik, merupakan pertengahan di antara kutub determinasi dan paham pilihan bebas. Yang selanjutnya itu menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Peluang dari materi ontologi ini, berdasarkan teori keilmuan, kita tidak akan pernah menempatkan hal yang pasti mengenai suatu kejadian. Ilmu memberikan pengetahuan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Keputusan didasari pada penafsiran kesimpulan ilmu yang bersifat relatif. Batas-batas penjelajahan ilmu. Secara ontologis, ilmu membatasi masalah yang dikajinya hanya pada masalah yang terdapat pada ruang jangkauan pengalaman manusia. Persoalan mengenai hari kemudian tidak akan kita tanyakan kepada ilmu, melainkan kepada agama. Adapun manfaat ontologi yang saya ketahui yaitu yang pertama, membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. Yang kedua, membantu memecahkan masalah pola relasi antar berbagai eksistensi dan eksisten. Yang ketiga, bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika. Ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi ilmu-ilmu empiris. Baiklah, itulah yang saya ketahui tentang materi ini. Apabila ada kesalahan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.